Langkah pertama, buka aplikasi Cosmart, kemudian pilih New Chip, lalu klik New Photon, pilih tipe 140 VE3CN. Kemudian untuk mengaktifkan pin LED, pilih GPIOC. Lalu di bagian configuration, pilih pin 12 sampai dengan 15, lalu klik disable menjadi enable. Kemudian scroll ke bawah, pilih bagian mode control menjadi output dari pin 12 sampai dengan pin 15. Kemudian set pin push button dengan mencontreng GPIOB. Lalu di konfigurasi GPIOB kita klik pada pin nomor 15 untuk di-enablekan. Kemudian scroll ke bawah, cari bagian mode control, pilih input. Lalu untuk digital inputnya kita enablekan, kemudian input signalnya kita enablekan. Selanjutnya kita set pin buzzer. Set pin buzzer masih di konfigurasi GPIOB. GPIOB kita pilih pin nomor 11. Pin nomor 11 kita enablekan, kemudian scroll ke bawah kembali, pilih bagian mode control menjadi output. Selanjutnya kita aktifkan pin VR atau variable resistor, yaitu dengan mencontreng bagian ADC. Lalu di konfigurasinya klik pada channel 7. Nah, channel selectnya pilih channel 7, kita enablekan. Kemudian scroll ke atas, kita klik pada clock source, itu pilih bagian internal 22M. Lalu untuk clock divisornya masukkan angka 2. Selanjutnya kita set pin LCD matrix dengan mencontreng bagian SPI3. Selanjutnya kita set pin backlight untuk LCD. Contreng GPIOD, kemudian di bagian konfigurasi klik pada pin nomor 14. Kita enablekan, lalu scroll ke bawah, pilih mode kontrolnya itu output. Selanjutnya kita simpan projectnya, klik project lalu save. Ini kita boleh simpan di mana aja, saya simpan di desktop dengan nama unit 8. Kemudian kita akan menjadikan project ini untuk dibuka di aplikasi CoIDE dengan mengklik generate CoIDE project. Lalu di sini use default location-nya diganti, kita browse file ke tempat tadi awal kita simpan projectnya, yaitu di desktop. Lalu oke, masukkan namanya kita samakan unit 8. Lalu selesai, ditunggu sampai nanti akan terbuka folder projectnya.
Setelah terbuka folder projectnya, kita buka di bagian sini, KOIDE project. Kita buka, klik 2 kali. Setelah terbuka, kita lanjut ke langkah pemrograman. Sebelum memprogram, kita memasukkan library untuk komponen pendukung program. Nah, untuk di unit 8, kita memakai yang namanya LCD driver. Jadi kita cari dulu library-nya, ada di folder Nuvoton. Buka Nuvoton, kemudian klik DSP library, lalu pilih platform Keil, pilih include, lalu NUC1, dan pilih bagian LCD driver. Kita copy, masukkan ke KOIDE di bagian library, include, driver, paste. Lalu satu lagi yaitu di bagian library bagian SRC. Nah, SRC ini sama kayak tadi di Nuvoton, tapi kita carinya di bagian sini, bagian SRC. Lalu 002 kita copy bagian LCD dan ASCII tabel. Kalau sudah selesai, baru kita lanjut ke pemrogramnya di main C. Klik 2 kali untuk main C-nya, lalu kemudian kita masukkan listing yang sudah ada. Kita masukkan listingnya di sini. Lalu setelah itu kita build. Kemudian ada yang salah, jika buildnya valid maka ada yang salah. Nah, di sini dikasih tahu kalau yang salah itu di bagian ASCII. Nah, jadi nama ASCII ini tidak seragam ASCII table, jadi kita rename. Nah, untuk belakangnya kan C besar kita ganti jadi C kecil, kemudian OK. Lalu kita build lagi. Selanjutnya ada lagi yang salah, undefined to init, berarti kita klik bagian init. Nah, di init ini tuh kita kurang bagian void. Nah, void initnya kita masih kurang, jadi kita tambahkan program void init. Lalu kita build kembali. Di sini juga masih yang salah, undefined lagi, kita klik aja yang biru-birunya. GPIOB-nya tidak terdefine atau terdefinisi, berarti kita harus ganti ke sini. Kenapa diganti? Karena di sini kan kita mau pakainya port B EGPB, tapi tadi di sini A, jadi kita ganti menjadi B. Lalu kita build lagi. Setelah sukses,
kita buka aplikasi Coflash. Di sini sama, kita pilih dulu nuvotonnya, pilih NUC 140 VE3CN, kemudian adapternya kita ganti ke adapter kita yaitu Nuling. Lalu lanjut ke komen. Di komen kita browse file praktikum tadi yang udah kita simpan, itu ada di bagian desktop di unit 8. Nah, debug bin, lalu pilih file di dalamnya, open, kemudian kita program. Setelah program berhasil, maka akan muncul di nuvoton yang kita pakai. Lalu selanjutnya kita tinggal melakukan percobaan sesuai dengan belangko percobaan yang ada. Percobaan pertama yaitu memutar variabel resistor ke arah jarum jam. Pertama, tekan terlebih dahulu push button, lalu diputar ke arah jarum jam. Kemudian amati hasil yang tertera pada LCD. Ada 3 keadaan. Yang pertama itu low, lalu normal, yaitu nilai ADC di atas 1000. Kemudian high, yaitu di atas 4000 nilai ADC-nya. Dan terjadi perubahan di keempat LED, dimana ketika dia normal maka hanya 3, ketika dia high maka 4-4-nya menyala. Kemudian ketika nilai normal yaitu di bawah 3000, dia hanya 2 buah LED yang menyala. Dan ketika normal di atas 1000 di bawah 2000, dia hanya 1 saja yang menyala. Kemudian saat low tidak ada LED yang menyala. Untuk percobaan kedua, kita akan membuktikan hasil nilai ADC sesuai atau tidak dengan listing yang sudah kita masukkan. Pertama, tekan push button, kemudian kita misalkan nilai yang kita ambil yaitu 1416 yang berada di normal. Lalu nanti akan kita buktikan dengan perhitungan yang ada di listing sesuai atau tidak untuk nilai ADC yang tampil dan juga listingnya. Akan dibahas ketika sedang praktikum online di Google Meet. Untuk percobaan ketiga, kita mengganti nilai pembagi dan juga nilai mod pada listing, sehingga nilai ADC yang akan tampil berbeda dengan listing sebelumnya. Untuk membuktikannya, kita tekan push button, lalu kita putar variabel resistornya seperti percobaan pertama. Bisa dilihat nilai paling tingginya dia sampai 1000 saja, padahal sebelumnya dia sampai 4000. Dan nilai untuk normal juga dia berganti. Dari yang sebelumnya di atas 2000 dia yang menyala adalah 2 LED, sekarang hanya 650. Untuk membuktikannya kenapa bisa seperti itu akan dibahas di Google Meet saat praktikum nanti.